wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya kalian hari ini? Nah, Kang sendiri gimana nih Kang kabarnya hari ini? Begitulah. Kebetulan tadi habis nonton futsal kan, nah Ya, menang kita tuh. Jadi seneng lah senang. Jadi kabarnya. baik ya hari ini. Baik. Oke. Nah, terus di video yang sebelumnya kita udah ngebahas tentang bidang satu akademik. Nah, sekarang di video ini kita akan ngebahas tentang bidang 2 penelitian dan pengembangan. Nah, sebelumnya bidang penelitian dan pengembangan ini merupakan bidang yang mengembangkan dan mengimplementasikan informasi dari hasil pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan keberlangsungan organisasi HIMAK dan mahasiswa akuntansi. Tuh. Nah, terus bagi Akang sendiri itu peran litbang bagi HIMAK apa sih Kang? Nah, kalau misalnya Akang harus ditanya ya, kenapa apa sih peran Litbang bagi Himak itu sendiri? Kalau bagi Akang sih Litbang itu sebagai laboratorium. Laboratorium yang mana di Litbang ini kita ngelakuin pengkajian gitu perihal isu-isu yang ada maupun perihal organisasi ataupun isu ekonomi gitu. Jadi laboratorium penelitian buat isu-isu yang terhangat gitu ya Iya, Kang. benar. Oke. Nah terus disebutkan kan tadi itu buat penelitian dan pengembangan. Nah terus peran litbang untuk mewadahi penelitian bagi mahasiswa itu gimana nih Kang? Nah, kalau misalnya gini, eh peran Litbang buat ngewadahi penelitian bagi mahasiswa, ada juga tuh kan beberapa kegiatan kita yang namanya Account Talks. Nah, di situ kita tuh sebelum diadakannya forum Account Talks atau forum diskusi, kita mengarahkan dulu mahasiswa ini untuk melakukan pengkajian terhadap isu yang bakal kita bahas di Account Talks itu gitu. Selain daripada itu pula, kita juga ngadain perlombaan nantinya yang mana perlombaan itu tuh berupa karya tulis ilmiah yang tentunya nanti mereka harus melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum membuat karya tulis ilmiah itu sendiri gitu. Jadi ada berbagai macam ya Kang ya Ya, betul. bentuk bentuk dari mewadahi penelitian pengembangan buat mahasiswa itu Ya. sendiri. Nah, terus kira-kira apa aja nih program kerja Litbang dan manfaatnya bagi mahasiswa? Kalau misalnya akan ditanya perihal program kerja Litbang ya, ada salah satunya yang paling besar itu accounting fair. Nah, accounting fair ini tuh isinya dua rangkaian. Karya tulis ilmiah yang tadi akan sampaikan, terus sama seminar nasional. Nah, peran dari kedua kegiatan ini tuh yang pertama mengasah kemampuan mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi FEB Unpas, supaya ini tuh bisa apa ya, bisa mengembangkan lebih gitu dalam melakukan penelitian dan juga pengkajian. Terus mencantumkan ide dan pikiran tersebut ke dalam sebuah tulisan gitu. Terus untuk seminar nasionalnya ini sendiri untuk menambah si wawasan mahasiswa akuntansinya itu sendiri gitu. Jadi program kerja yang besarnya itu ada accounting fair sama seminar nasional ya Kang? Ya, Oke. Nah terus kira-kira Akang yakin gak nih semua program kerja yang ada di Litbang ini akan terlaksana dalam satu periode? Dan kalau misalnya nanti nggak terlaksana, kira-kira Akang bakal apa ya, rencana Akang tuh kayak gimana nih? gini, kalau misalnya ditanya yakin atau enggak ya, tentunya kita sebagai manusia harus yakin. Eh, Harus yakin kalau misalnya kita tuh bisa. Cuman kalau misalnya ditanya gimana kalau gak salah satunya gak tercapai, Akang pun nanti bakal bertanggung jawab. Walaupun periode tersebut sudah selesai, Akang bakal tetap mengarahkan penerus Akang untuk menyelesaikan apa yang belum Akang selesaikan gitu. Jadi meskipun gak terlaksana juga Akang bakalan berusaha buat terlaksana sih itu tuh buat di periode berikutnya gitu ya Ya, Kang? betul. Oke. Nah, terus salah satu peran Litbang itu yaitu meneliti suatu permasalahan yang ada di dalam atau di luar kampus agar terhindar dari berita hoax. Terus gimana nih Kang kalau misalnya udah diteliti nih, tapi masih juga apa ya, berisi hoax gitu, bukan fakta. Ini posisinya udah diupload atau belum si beritanya? Nah, kalau misalnya di sini ya sudah diupload itu gimana Kang? Nah, kalau misalnya sudah diupload dan ternyata itu hoax, biasanya kita tuh bakal ini apa nge-take down si kajian tersebut dan juga nanti akan disusul dengan adanya press release yang untuk mengklarifikasi daripada kajian yang udah kita buat itu sendiri gitu. Jadi Akang juga bertanggung jawab ya tentang Ya, hal tersebut tentu. nantinya.
Karena mau gimana pun informasi yang kita kasih itu harus dipertanggungjawabkan. Betul, harus bertanggung jawab ya Kang. Ya jelas, Nah terus manusia tuh selalu gitu. arti litbang sendiri itu kan penelitian dan pengembangan. Pengembangan tuh maksudnya mengembangkan dalam hal apa? Nah, untuk di sini mengembangkannya itu bisa berbagai hal. Baik itu kemampuan dalam mengkaji ataupun kemampuan akademik ataupun nantinya bisa berkolaborasi dengan bidang 4 nantinya yang perihal minat bakat gitu. Nah, kira-kira itu apa tuh Kang? Kolaborasi apa? Untuk minat bakat dan keagamaan ini sendiri ada beberapa kolaborasi yang nantinya kita bakal lakuin. Yang pertama itu kayak contohnya volunteering day. Nah di situ kita melakukan pengajaran dan juga apa ya namanya, menyalurkan juga minat bakat dari si mahasiswa akuntansi ini supaya bisa terwadahi oleh bidang 4 ini juga gitu. Selain minat bakat nih, bidang 4, kira-kira bidang lain juga ada nggak Kang? Oh tentu ada. Contohnya aja kayak bidang 1. Nah bidang 1 ini tuh kita kolaborasinya perihal KTI. Nah KTI ini rencananya dari bidang 2 dan bidang 1 tuh pengen ngenyelarasin. Karena kan kalau misalnya KTI ini tuh bisa berhubungan juga ke akademik. Karena kalau misalnya sekarang tuh yang namanya skripsi ya, Iya. KTI dan skripsi itu sebenarnya kurang lebih hampir mirip. Cuman bedanya kalau di skripsi itu kita lebih dalam. Nah untuk pengujiannya itu bisa collab dengan bidang 1 gitu. Oh, jadi Lalu ada juga bidang 5. Nah, collab dengan bidang 5 ini tuh dalam artian kita melakukan kajian yang nantinya bakal diupload oleh bidang 5 hasil kajian tersebut di Instagram Himak tentunya. Ya, penonton di sini mungkin udah pada follow ya buat IG Himak itu sendiri. udah harus follow ya teman-teman. Jelas itu mah. Nah, terus selanjutnya nih, bidang litbang itu kan cuma ada di Himak. Tujuan didirikan litbang di Himak itu untuk apa sih, Kang? Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanya tujuan didirikannya Litbang, mungkin kalau misalnya kita ngelihat di terkhususnya organisasi lain di FEB Unpas, mereka tuh rata-rata bagian yang mirip kayak Litbangnya itu ada yang namanya Kastrat atau kajian strategi. Namun di sini tuh si Kastrat ini kurang begitu luas. Maksudnya kurang begitu luasnya tuh kayak gimana? Terhalang oleh bidangnya itu sendiri. Biasanya bagian itu tuh ada di bidang PAO kalau di yang lain. Nah kalau misalnya di Himak sendiri, kenapa Litbang ini dijadikan bidang independen, yang mana bidang itu sendiri gitu dijadiin satu bidang, itu tuh supaya kita tuh bisa benar-benar menampung dan mewadahi mahasiswa ini untuk melakukan penelitian dan juga pengembangan gitu. Dan juga yang tadi Akang sebutin di awal, supaya mahasiswa akuntansi ini punya laboratoriumnya sendiri kayak gitu. Oh, jadi didirikannya litbang sendiri itu biar bisa mewadahi mahasiswa akuntansi sendiri gitu ya, Kang. Iya, Biar lebih betul. mudah juga gitu ya. Ya betul. Nah, terus di litbang itu ada divisi internal dan eksternal. Nah, terus tugasnya itu apa sih, Kang, masing-masing divisi itu? Nah sebenarnya kalau misalnya divisi internal itu tuh lebih ke apa ya, mengkaji masalah atau permasalahan-permasalahan atau isu yang ada di ruang lingkup internal kampus. Jadi misalnya kayak contohnya kayak baru-baru kemarin deh, ada isu DPP yang harus dibayar sekian persen untuk mengikuti UTS. Tentu kalian tahu kan? Iya. Nah itu tuh sebenarnya pengkajiannya itu dari divisi internal Litbang. Terus kalau misalnya divisi eksternal itu lebih ke di luar ruang lingkup universitas gitu. Misalnya perihal dampak dari perang Israel dan juga Palestina terhadap perekonomian Indonesia. Nah itu salah satunya yang bakal dikaji sama bidang eksternal ini sendiri. Dan biasanya untuk bidang eksternal ini sendiri lebih banyak ngelakuin yang namanya kerjasama dengan pihak-pihak eksternal, kayak misalnya universitas lain atau suatu perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya divisi internal itu lebih ke internal kampusnya ya, Kang? Ya mencari relasi di internal kampus dan juga isu-isu di kampus kayak gitu. Baik. Nah, terus apakah ada perkembangan kinerja litbang sekarang dan dahulu? Kalau misalnya ditanya perkembangan, tentunya ada dong.
karena setiap tahun pasti harus selalu ada perkembangan ya. Iya. Kalau misalnya akan ditanya apa perkembangannya, mungkin salah satunya dalam forum-forum pengkajian kita lebih sering lah dalam melakukan forum-forum tersebut gitu. Kebetulan nanti pun tanggal 17 ya, hari Minggu akan diadakan Akon Talks juga yang terbuka untuk semua mahasiswa aktif akuntansi di FEB Unpas. Nah, tuh buat teman-teman jangan lupa tanggal berapa, Kang? Tanggal 17. Pada datang ke Akun Talks. Nah, terus nih, Kang, salah satu kegiatan Litbang adalah studi banding. Nah, apa sih manfaat yang didapat dari studi banding itu? Nah, gini, studi banding itu kan pada dasarnya kita mengunjungi sesuatu untuk mempelajari hal tersebut gitu. Nah, manfaat dari studi banding ini juga ngasih wadah ke si mahasiswa ataupun himak ini sendiri buat melakukan penelitian yang mana nanti dikembangkan dalam bentuk apa ya namanya, suatu perubahan-perubahan yang nanti akan dibawa ke himak itu sendiri ataupun ke mahasiswa akuntansinya gitu. Nah, terus selanjutnya, bagaimana sih Akang menyikapi jika sedang melakukan kegiatan ternyata ada kendala pada saat kegiatan itu berlangsung? Nah, kalau misalnya kendala ya, mungkin semua kegiatan juga pasti ada kendalanya ya. Nah, Mungkin salah satu menyikapinya tuh intinya kita harus tetap tenang. Karena di saat kita buyar, kita stres dalam menghadapi kendala tersebut, nanti semuanya bakal buyar gitu. Satu acara tersebut akan buyar. Makanya kita tuh harus selalu tenang lah dalam menghadapi kondisi apapun. jadi selain itu juga selain tetap tenang harus tetap terkoordinasi ya, Kang. Ya, tentunya jangan sampai intinya mah minimalisir lah yang namanya miskomunikasi. Tuh. Nah, terus di Litbang itu sendiri untuk program kerja accounting fair itu seperti apa? Nah, untuk yang accounting fair itu tuh terdiri dari yang pertama tuh yang KTI tadi, Ya. karya tulis ilmiah sama seminar nasional. Nah, rencananya itu si program kerja ini tuh buat seluruh mahasiswa akuntansi se-Indonesia. Ya gitu. Berarti bukan mahasiswa akuntansi yang di Unpas saja ya, Kang? Oh iya jelas bukan, karena kan kita pun mengikuti standar program studi akuntansi ya. Ya terkhususnya di Unpas ini sendiri seminimal mungkin untuk melakukan kegiatan tersebut tuh skala nasional. Cuman sebenarnya besar harapannya bagi Akang sendiri ingin untuk penerus Akang nanti bisa melakukan kegiatan itu dalam skala internasional. Keren, Kang, berarti ya. Nah, terus di Litbang itu sendiri untuk program di Litbang kegiatan volunteering day itu seperti apa sih, Kang? Lebih Nah. lengkapnya lagi gitu. Oke, volunteering day ya. Volunteering day itu tuh dari kata volunteer ya, artinya sukarelawan. Nah, volunteering day ini tuh dimana kita tuh melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat yang kayak gimana? Nah, pengabdian masyarakatnya itu bisa berupa kita membantu masyarakat yang kurang mampu, baik itu secara pendidikan, ekonomi ataupun hal yang lain kurangnya. Adapun juga kita biasanya ke panti asuhan untuk memberikan sumbangan-sumbangan dan juga bantuan pada yang membutuhkan di panti asuhan tersebut gitu. Terus kalau misalnya ada terjadi suatu bencana alam, kita pun jadi sukarelawan untuk membantunya kayak gitu. Jadi lebih ke kegiatan sukarelawan ya, Kang? Ya. Dan terus kira-kira nih cuman bidang 2 aja nih yang kira-kira jadi panitia volunteering day atau gimana, Kang? Nah, kalau misalnya buat panitia volunteering day itu biasanya buat yang ngelola itu dari bidang 2 sendiri. Cuman kalau memang dari bidang lain ada yang mau ikut serta dalam kegiatan tersebut, kami pun membuka gitu. Ataupun dari mahasiswa aktif nih yang ingin mengikuti atau ikut serta menyumbang, kami pun dengan senang hati membuka hal tersebut gitu. Berarti bukan dari bidang 2 aja ya, Kang? Ya, jelas bukan. Nah, terus untuk kegiatan dia akun create itu kayak gimana sih, Kang? Nah, account create itu yang tadi Akang sebutin kolaborasi sama bidang 5, bidang Kominfo. Nah, itu tuh jadi kita melakukan kajian, misalnya nanti akan upload yang perihal TikTok Shop, tahu kan kamu? Yang yang mau ditutup yang udah ditutup tuh sama pihak pemerintah Indonesia. Iya. Yang katanya itu tuh diprotes sama penjual-penjual di Tanah Abang. Nah, itu pun kita mengkaji gitu hal tersebut yang nantinya diupload di IG Himak sebagai account create. Tuh, jadi
setiap pengkajian itu diupload ya Kang, Iya. buat sebagai apa ya, informasi yang untuk diterima sama pihak mahasiswa akuntansi gitu. Nah, betul. Nah terus apa sih harapan Akang ke depannya buat Litbang? Untuk harapan Akang sih untuk Litbang ke depannya ya. Pertama, adain satu program kerja yang berskala internasional, dan juga Akang pengen Litbang itu bisa terus berkembang supaya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Buat agar apa ya, bidang Litbang ini buat selalu berprogres ya Kang. Nah terus uh, gimana nih menurut Akang, kan kita udah ada maba nih. Nah Oh iya. kira-kira nih kalau sekiranya ada maba yang tertarik nih sama bidang Litbang ini, gimana nih caranya buat menghubungi Akang? Oh, kalau misalnya mau menghubungi Akang bisa di Instagram mungkin ya, _ilham_aziz, ataupun bisa email ke Akang yazis878@gmail.com. Oke. Nah, buat teman-teman maba nih yang sekiranya nanti periode depan nih mau masuk ke Himak dan tertarik sama bidang 2. Dua, Nah, bukan Prabowo ya, tapi Litbang. nah, sekiranya tertarik nih ke bidang 2 penelitian dan pengembangan nih, bisa nih hubungi Kang Yas. Siap. Ditunggu ya. Ditunggu. Nah, baik, sekian aja nih. Gimana nih Kang? Seru gak Kang podcastnya sekarang? Wah, lumayan sih. Lumayan seru. Asik. Banyakin lah kita ngobrol-ngobrol kayak gini, terus supaya yang lain juga tahu gitu perihal Himak ini sendiri kayak gimana sebenarnya. Iya, betul ya Kang ya. Jadi bukan kita-kita aja nih yang tahu nih. Iya. Nah, jadi deh, kalau gitu sekian aja kali ya Kang. Oke, siap. Ditutup aja. Sekian nih podcast episode ketiga kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.